Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini di pembelajaran BTQ kita akan membahas tentang surah Al-Falaq. Nah, tujuan pembelajarannya kali ini yaitu yang pertama, membaca surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5, menerjemahkan surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5, menulis surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5, mengetahui hukum tajwid surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5, dan mengetahui isi kandungan surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Nah, membaca surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat ini terdiri dari 5 ayat dan merupakan surat ke-113 dalam Al-Quran. Surat ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah dan sebelum Rasulullah hijrah. Surah Al-Falaq diturunkan sesudah surat Al-Fil. Al-Falaq diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama, yaitu Al-Falaq. Berikut bacaan surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Oke, itu tadi adalah bacaan surat Al-Falaq. Artinya, nah ini arti per ayat. Yang pertama, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Oke, itu tadi arti per ayat. Nah, sedangkan yang ini arti per kalimatnya. Ya, di ayat pertama, potongan ayatnya, Qul artinya katakanlah. A'udzu artinya aku berlindung. Birabbi kepada Tuhan yang menguasai. Al-Falaq subuh. Nah, kemudian di ayat kedua, min artinya dari, syarri kejahatan, ma khalaq makhluk yang Dia ciptakan. Nah, ayat ketiga, wamin dan dari syarri kejahatan, ghasikin malam, idza waqab apabila telah gelap gulita. Di ayat keempat, wamin dan dari syarri kejahatan, an-nafasati perempuan-perempuan penyihir, fil uqad yang meniup pada buhul-buhul. Ayat kelima, wamin dan dari syarri kejahatan, hasidin orang yang dengki, iza apabila hasad dia dengki. Nah, hukum tajwid surat Al-Falaq. Nah, di surat Al-Falaq ini banyak sekali terdapat hukum tajwid, ya. Kak, ini ada contohnya di buku paket. Nah, kita bahas di ayat pertama saja. Untuk ayat kedua dan selanjutnya bisa dilihat di buku paket. Yang pertama yaitu Qul a'udzu. Nah, yang digarisbawahi ini hukum tajwidnya yaitu mat asli. Alasannya karena waw mati sebelumnya terdapat huruf berharokat doma. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Nah, di contoh tajwid, hukum tajwid yang kedua, birabbil falaq, yaitu ada alif lam qamariyah. Ya, alif lam qamariyah alasannya ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu fa
dan di atas lam ada tanda sukun atau tanda mati seperti ini. Maka alif lam dibaca jelas. Selanjutnya, al-falaq itu qalqalah kubro. Huruf qalqalah yaitu qaf berada di akhir kalimat atau ayat. Maka cara membacanya huruf qalqalah dipantulkan dengan kuat. Al-falaq itu. Ini ayat kedua. Min syarri. Hukum tajwidnya yaitu ikhfa. Alasannya nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yaitu shin. Cara membacanya, nun mati dibaca samar, sengau, atau dengung. Ya. Ma kholaq. Nah di situ ada hukum tajwid mat asli. Alif sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Kemudian ada bacaan di sini ada bacaan kholaq. Ya, hukum tajwidnya yaitu qalqalah kubro. Huruf qalqalah yaitu qaf berada di akhir kalimat atau ayat. Cara membacanya, huruf qalqalah dipantulkan dengan kuat. Khalaqa. Nah, kemudian di ayat ketiga ada wa min syarri. Di situ ada hukum tajwid ikhfa. Alasannya karena nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yaitu shin. Nun mati dibaca samar, sengau atau dengung. Wa min syarri. Ya, dibaca dengan samar dan juga dengung. Kemudian ada gosikin. Hukum tajwidnya yaitu mat asli. Kalian lihat yang di garis bawahi. Ya, alasannya karena alif sukun. Sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Go. Ya, cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Nah, kemudian ada gosikin iza. Hukum tajwidnya yaitu izhar. Tanwin bertemu dengan huruf izhar yaitu hamzah. Maka tanwinnya dibaca dengan jelas. Nah, yang keempat, ida yaitu mat asli sama seperti sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada waqab, qalqalah kubro. Huruf qalqalah yaitu ba berada di akhir kalimat atau ayat. Cara membacanya, huruf qalqalah dipantulkan dengan kuat. Ini di ayat keempat. Oke, sekarang kita akan membahas isi kandungan surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya subuh. Maksudnya adalah subuh itu menyingkirkan malam dan melenyapkan kegelapan malam. Pada ayat pertama menjelaskan agar kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu subuh. Pada ayat kedua menjelaskan agar kita memohon perlindungan dari segala kejahatan makhluknya, seperti dari kejahatan manusia, jin, setan, binatang buas, pencuri, perampok, dan dari segala perkara-perkara yang jahat. Pada ayat ketiga, menjelaskan agar kita memohon perlindungan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Kejahatan biasanya terjadi di kegelapan malam. Kegelapan malam mendorong munculnya orang yang berbuat jahat. Biasanya orang yang hendak mencelakakan orang lain itu direncanakan pada malam hari karena mereka berpikir semua orang sedang terlelap dalam tidurnya. Dan masih banyak lagi contoh kejahatan lainnya. Pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar kita berlindung dari kejahatan para wanita yang meniupkan buhul-buhulnya. Maksudnya adalah wanita tukang sihir, karena sihir itu dapat mendatangkan bahaya kepada orang yang ditujukannya. Kemudian pada ayat kelima dijelaskan bahwa hendaknya manusia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang dengki. Orang yang dengki artinya orang yang mengharapkan
hilang dan lenyapnya kenikmatan dan kebahagiaan pada orang lain, baik itu harta kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Tentunya kita tidak ingin ada orang lain yang mengharapkan agar apapun kenikmatan yang kita miliki hilang dari diri kita. Oleh karena itu, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari orang yang dengki kepada kita. Manusia tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghindari segala macam kejahatan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan untuk menjauhkan manusia dari segala macam kejahatan. Hanya kepadanya lah tempat kita memohon perlindungan dari segala kejahatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam bahaya dan kejahatan. Amin ya robbal alamin. Oke, cukup itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.